Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, damai di hati. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita yang sungguh baik, yang mengasihi kita sehingga kita boleh bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah saat ini, baik kita yang beribadah di rumah gereja, tapi juga jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat kita beribadah pada pagi hari ini, dan ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Yulia Lewan STH. Jemaat diundang berdiri dan kita akan memulaikan ibadah ini dengan kidung pujian NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan dunia, bergema, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita dibimbing dengan pembacaan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat, dan jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terendam. Bila Tuhan ku memimpin, di malamku tenang. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa lewat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh timbangan
sebenar, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturmu bercelah, aku dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ajaib benar anugerah mengadu hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya aku sembuh. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami pun dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Bahkan kami pula boleh bersekutu di subuh pagi ini untuk membaca firman-Mu. Dan ya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan senantiasa berkati, limpahkanlah hikmat yang berasal daripada-Mu, untuk kami benar-benar akan dimengerti, dipahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan selalu menjadi petunjuk kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Dan terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama-Mu kami menyembah. Amin. Jemaat Tuhan, di minggu berjalan ini kita dituntun dengan pembacaan Alkitab dan perenungan di dalam kitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 6. Dengan judul pembacaan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang harmonis dan bahagia pastinya bisa menggambarkan akan suasana kehidupan keluarga kita. Membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia itu merupakan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah mengikat tali kehidupan sebagai satu ikatan pernikahan. Dan agar kiranya cita-cita hidup bahagia dalam berumah tangga dapat didapatkan oleh jalinan hubungan keduanya, pasti semuanya itu harus dilandasi dengan keterbukaan, dengan kejujuran, kepercayaan, perhatian, pengertian, dan juga menerima kelebihan dan kekurangan, serta saling mendukung satu sama lain. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk membina rumah tangga bukan seperti saat menjalani hubungan dalam masa pacaran. Ketika janji suci diucapkan, ada tanggung jawab untuk menjaga akan janji itu hingga akhir hayat. Dan rumah tangga yang bahagia tidak selalu berlimpah dengan materi, karena makna sesungguhnya pernikahan adalah tentang kebersamaan untuk bersama-sama menghadapi dalam suka dan duka. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, terdapat banyak rumah tangga Kristen yang tidak bahagia, sehingga terjadi keretakan, bahkan kehancuran, ketidakbahagiaan dan sebagainya. Disebabkan oleh masalah keuangan, komunikasi, pekerjaan dan juga sebagainya. Masalah paling utama adalah karena mereka tidak hidup di dalam Kristus. Dan sesudah menerima Kristus, mereka tidak memperjuangkan kedekatan dengan Tuhan. Bahkan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan masalah lain adalah karena ketidaktahuan mereka tentang prinsip untuk menjalani relasi. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang didirikan di bumi ini, karena ide dan inisiatif pembentukan keluarga itu semua berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Desain keluarga Kristen harus disesuaikan dengan ajaran Alkitab, bukan dengan keinginan manusia. Dan dalam pembacaan kita, Rasul Paulus, kalau orang lihat dalam Kolose 3 ayat 15 hingga 17, bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang manusia baru di dalam Kristus. Dan pada perikop yang kita baca saat ini, dia membicarakan akan prinsip-prinsip penting dari hidup baru dalam Kristus. Dan melalui bacaan ini, Paulus melihat bagaimana ia menasihati dan juga ia mengingatkan orang Kristen yang ada di Kolose untuk melihat bahwa betapa pentingnya suatu hubungan antar sesama dalam hidup yang berdasarkan kepada Tuhan. Paulus meyakini bahwa tanpa hubungan atau relasi yang baik dengan sesama, lewat bacaan ini Paulus memulai dengan melihat kehidupan yang ada dalam keluarga. Dan ia menekankan agar prinsip-prinsip itu dipraktekkan lebih dahulu dalam kehidupan keluarga. Karena dalam berkeluarga itu semua mencakup antara hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan hamba dan Tuhan. Dan Paulus juga mempunyai harapan untuk orang-orang yang ada di Kolose, untuk mereka juga dapat menunjukkan sikap beriman yang berbeda sehingga mereka disegani dan juga dihormati. Dan Paulus memulai bagaimana pembacaan kita di ayat yang ke-18. Ia memerintahkan dan mengingatkan bagaimana hubungan keluarga itu. Yang pertama, istri diperintahkan untuk tunduk pada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Berarti kata tunduk bukan berarti antara atasan dan bawahan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan
tunduk kepada suami, menghormati dan menghargai suami itu bagaimana. Dan juga suami diperintahkan untuk mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Dan bagaimana pula anak-anak diperintahkan untuk menaati orang tua dalam segala hal. Hamba-hamba diperintahkan untuk menaati tuannya serta bekerja dengan tulus dan sungguh-sungguh seperti bekerja untuk Tuhan dengan rasa hormat. Begitu pula seorang tuan diperintahkan untuk berlaku adil dan juga berlaku jujur terhadap hamba-hambanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa seringkali tingkah laku dan juga karakter kita yang tertampil pada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, pembantu, serta terhadap karyawan cenderung tidak selalu dalam kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan tentang relasi yang benar dalam keluarga, yang menuntut adanya sikap tunduk, yang adanya sikap mengasihi, dan juga mau untuk selalu hidup menaati. Setiap anggota keluarga diperintahkan untuk menjalani relasi atau hubungan yang baik, hubungan yang benar, supaya dapat tercipta hidup yang penuh dengan kerukunan, kedamaian, dan juga penuh sukacita dalam menjalankan setiap tanggung jawab dan peran masing-masing dalam kehidupan keluarga, bahkan juga dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat bacaan kita di saat ini, marilah kita membangun kehidupan keluarga kita dengan hubungan yang benar, yang berdasarkan kehidupan yang erat dengan Tuhan, yang diekspresikan melalui ketekunan dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Hidup penuh dengan hikmat, dengan orang lain mempergunakan waktu yang ada, serta kita juga senantiasa menghiasi perkataan kita dengan penuh kasih dan penuh dengan sukacita. Dan sehingga di ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita juga supaya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah ini akan menjadi pegangan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan dalam setiap tugas kerja pelayanan yang ada, untuk benar-benar menjalani hubungan yang baik dengan sesama kita dalam keluarga, bahkan menjalani relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan.
Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu sungguh luar biasa di hari-hari kehidupan kami. Nyata di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena dalam persekutuan yang beribadah, kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang kami peroleh lewat usaha pekerjaan kami masing-masing. Dikuduskan dan diberkatilah persembahan kami ini agar boleh terpakai untuk pelayanan dan kesaksian gerejamu, untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Itulah ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mengawali warta jemaat di pagi ini, ada surat yang masuk, daftar untuk pengumuman, dan saya mengundang Saudara Alberto Tendean bersama dengan Christine Natalia Kecu untuk mengambil tempat di depan. Hari ini, Senin 11 Januari tahun 2021, di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, jam 11 WITA, tempat Gemim Karisma Buha, bermaksud hendak melangsungkan perkawinan. Alberto Tendean, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Soana Masungi, dahulu belum pernah kawin, Kabupaten Halmahera Barat. Anak laki-laki dari YM Bawes almarhum, dan Ola R. Ova, umur 77 tahun, agama Kristen, pekerjaan membantu rumah tangga, tempat kediaman Desa Soana Masungi, Kabupaten Halmahera Barat. Dan Christine Natalia Kecu, SST, umur 26 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Kelurahan Kayu Ragi 1, Lingkungan 2, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Ekliopas Kecu, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Desa Kolongan, Tatempangan, dan Carolina Manugan almarhumah. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah bertanda Ulysses Devia Ochlers.
dengan NIP 1967 1223 1993 031010. Demikian pembacaan daftar untuk pengumuman. Dipersilahkan duduk. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bahwa untuk hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 untuk ibadah jam 6 akan bertugas kolom 8 dan pada pukul 9 pagi kolom 9 untuk minggu depan. Dan dengan hampir berakhirnya ibadah kita pada pagi hari ini, tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat Gemim Karisma Buha, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yulia Lewan STH yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati tugas kerja dan pelayanan dari pendeta, tapi juga bersama dengan keluarga. Juga terima kasih kepada kita sekalian yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik pelayan khusus, jemaat yang ada di gereja dan di rumah. Tuhan akan selalu memberkati kita sekalian. Tapi juga kepada seluruh jemaat yang sudah bersama-sama menyelenggarakan ibadah ini, sudah memberi diri dalam pelayanan, baik jemaat kolom 5, kolom 6, tapi juga di dalamnya ada tim multimedia, ada prokantor, kantoria, petugas LCD, kostor, pegawai gereja, komisi ketata layanan. Tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk kesempatan kami boleh beribadah di subuh pagi ini. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh menaikkan pujian dan sembah kepadamu, dan biarlah lewat firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, itu semua dapat menjadi bekal hidup kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, walau dalam gumul maupun ketika kami hidup dalam sukacita. Dan ya Bapa di surga, Tuhan Allah, dalam persekutuan kami yang bersyukur, kami mohon kiranya kasih-Mu akan selalu menjadi landasan hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati kami sekalian, seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17, baik kami yang ada bersama-sama di gedung gereja ini, bahkan kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa kuatkan dan mampukan kami dalam hidup bertanggung jawab. Setiap tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga, baik kami sebagai suami, istri, sebagai anak-anak, bahkan sebagai orang tua. Tuhan berkatilah pula setiap aktivitas, kerja, usaha kami. Semuanya itu ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Berkat-Mu kiranya melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga akan selalu menjadi saluran berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa memohon kepadamu ketika kehidupan kami berhadapan dengan berbagai pergumulan, baik dalam pergumulan keluarga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul di tempat kerja. Kami mohon ya Bapa di surga, Engkau kiranya membukakan jalan agar kiranya setiap talenta yang kami miliki itu semuanya dapat mendatangkan berkat untuk kehidupan kami,
dan kami mohon akan penyertaan-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada-Mu ketika Tuhan yang melimpahkan berkat, kami boleh bersyukur lewat berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah berkat-Mu yang boleh kami alami itu senantiasa menjadi penyertaan kehidupan kami, baik kami yang boleh bersuka cita atas umur panjang, bahkan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa bersama bagi saudara-saudara yang boleh membawakan setiap berkat yang mereka alami lewat sampul syukur. Kami senantiasa mendoakan keluarga Manugan Ong, Bapak Ian Maruru, keluarga Makalau Sendak, NN Kolom 5, Enrico Watung, NN Kolom 5 menempati kembali rumah, Cynthia Junaidi, Dewi Tumeu, Christian Waro, Alice Sorongan, Bapak Eka Manengkei, Bapak Jemi Muhede, Bapak Teddy Sinadia, Penatua Heli Turang, Putri Runtuwaro, Ibu Yolanda Mogot, Juan Tumiwa, Ibu Iren Rumondor, Christopher Immanuel Rumondor, keluarga Runtuwaro Tololiu, dan keluarga Sonda Ompi. Ya Bapa di surga, biarlah seluruh kehidupan mereka senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan lewat setiap kehidupan keluarga, kerja, bahkan setiap usaha yang mereka tekuni. Dan ya Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Kami mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Juan Palimbunga, orang tua keluarga Tempomisa Parauba, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakob, Ibu Silvani Raung Loloang, Aideleda Runtung, Stephen Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meiska Langi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Ibu Stin Sumampo, dan Bapak Oswin Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, orang tua dari keluarga Kaposolang, Bapak Hendrik Solang, Ibu Magdalena Domis, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua keluarga Perang Lomugia, Ibu Stin Kalesaran, orang tua dari keluarga Bapak Novi Sariowan, Ibu Yuliana Muaya, Ibu Jane Salendeho Lunsanda, Bapak Vence Watania, Bapak Robert Pesuma, Bapak Yunus Sendo, Ibu Olivia Londa Silangin, Ibu Asti Manengkei Tabolong, Ibu Sulce Weol Tenda, orang tua dari keluarga Worotikau Sumarau, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Putra Rumi, dan juga orang tua dari keluarga Sidete Tawera, Ibu Yuslina Katiandago. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, mereka bergumul karena mengalami sakit dan pemulihan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kesehatan bagi mereka, agar mereka selalu merasakan betapa kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, untuk mereka benar-benar mengalami berkat kesembuhan yang sungguh sempurna yang berasal daripada-Mu. Bersama juga dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap senantiasa diberikan sukacita, diberikan sehat dan kuat di masa usia lanjut ini. Bahkan kami juga tetap senantiasa membawa dalam topangan doa bersama, bergumul bersama dengan keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan duka cita, baik kehidupan keluarga Christopher Kures, keluarga Juna Kures, dan keluarga Kures Tirayo,
atas meninggalnya mama oma yang mereka sangat kasihi, bersama juga dengan keluarga Paulus Lonteng atas meninggalnya istri mama terkasih Ibu Selvi Paulus Lonteng. Berikanlah penghiburan bagi keluarga-keluarga dalam duka cita ya Tuhan, agar kiranya mereka merasakan setiap kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam gumul yang mereka hadapi saat ini. Senantiasa kekuatan ketabahan menjadi bagian dari kehidupan keluarga-keluarga yang ada dalam duka cita. Kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa ya Tuhan, bagi saudara Andre dan saudara Natalia, ketika mereka akan membangun kehidupan dalam satu ikatan pernikahan, Tuhan senantiasa berkati kehidupan pribadi mereka, kesiapan mereka untuk ada dalam pemberkatan nikah yang kudus, bahkan dalam segala persiapan-persiapan yang ada, senantiasa diberkati oleh Tuhan, bahkan diberikanlah juga udara cuaca yang baik dalam mereka akan menjalani akan rencana harapan mereka untuk membentuk satu ikatan pernikahan. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa memberkati akan seluruh perangkat pelayanan yang ada Jemaat Kimim Karisma Buha. Tuhan berkati badan pekerja majelis jemaat, dari Ketua Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi, bersama dengan anggota-anggota yang ada, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, komisi kerja, komisi Bipra, pegawai gereja, kostor, Panji Yosua, tim multimedia, pengurus kelompok fungsional lansia, penasihat jemaat, kepanitiaan yang ada, bahkan semua yang terlibat dalam kerja pelayanan, diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, dan diberkatilah juga akan program pelayanan yang akan kami jalani di sepanjang tahun 2021 ini. Kami juga tetap senantiasa bermohon kepadamu ya Bapa di surga, dalam pandemi virus COVID-19 ini, berdoa kami bagi tim kesehatan, pemerintah, bagian keamanan, bahkan kami semua yang bekerja sama dalam memberantas penyebar luasan COVID-19, sehat kuat selalu menjadi bagian dalam hidup kami sekalian, bahkan kami yang tetap senantiasa bergumul bermohon kepadamu untuk pemulihan bagi provinsi daerah kami yang sangat kami cintai. Dan kami juga tetap senantiasa mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, yang sudah menjadi aturan pemerintah, agar kami boleh terhindar dari kewaspadaan virus COVID-19 ini. Kami juga tetap senantiasa bergumul ya Tuhan, ketika beberapa hari ini cuaca hujan, ketika juga ada korban banjir dan tanah longsor, kami tetap senantiasa bermohon kepadamu, Tuhan berkatilah para korban banjir dan tanah longsor, supaya mereka tetap kuat dan tabah dalam musibah yang dihadapi saat ini. Bahkan juga bagi keluarga-keluarga yang mengalami musibah lewat banjir dan tanah longsor sehingga mengalami pergumulan duka cita, kami mohon agar kiranya mereka terhibur dari tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dari kehidupan keluarga-keluarga yang mengalami musibah. Kami juga tetap senantiasa berdoa bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, bahkan setiap penduduk, tim relawan TNI Polri, para petugas bencana, agar senantiasa diberikan kekuatan ekstra dalam menghadapi, bahkan juga dalam memberikan pertolongan dalam musibah yang dialami di Kota Manado di beberapa hari ini dengan bencana banjir dan juga tanah longsor. Dan ya Bapa di surga, terima kasih dalam pelayanan kami di pagi hari yang indah ini, dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga boleh terlaksana dengan segala baik. Tuhan berkatilah kami sekalian yang boleh mengambil bagian, baik kami yang ada di gedung gereja, kami yang ada di rumah kami masing-masing, seluruh perangkat pelayanan yang boleh mengambil bagian, pelayan khusus jemaat kolom 6, pendamping kadim, pro kantor-kantoria, tim multimedia, senantiasa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, semuanya itu kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita bersaat teduh dan selamat hari Minggu.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahkan berterima kasih dalam persekutuan ibadah. Maka diberkatilah Ibu Pendeta Yulia Lewan Sarjana Teologi yang sudah melayani memimpin ibadah subuh di pagi hari ini dalam tugas kerja pelayanannya, senantiasa terus dituntun, disertai bahkan diberkati oleh Tuhan, bahkan juga memberkati keluarga Sinadia Lewan. Demikian juga pendamping Kadim Ibu Penatua Pijar Mangangkat, diberkatilah juga segala tugas kerja pelayanan yang akan memberkati keluarga Rumah. Demikian juga kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah subuh pagi hari ini sebagai pro kantoria, sebagai petugas LCD, sebagai kiboris tim multimedia, bahkan juga Panji Yosua dan komisi pelayanan. Diberkatilah hamba-hamba ini ya Tuhan, mereka yang sudah bersedia melaksanakan tugas pelayanan ini sehingga ibadah boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat